Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Damayanti, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Selamat datang di pembelajaran hari ini. Kita akan membahas topik penting dalam pemodelan sistem, yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan dasar utama dalam analisis kebutuhan sistem. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi elemen-elemen use case diagram, kemudian mampu membuat use case diagram sederhana berdasarkan studi kasus. Apa sih use case diagram itu? Use case diagram adalah jenis diagram dalam UML yang menggambarkan interaksi antar pengguna atau yang disebut dengan aktor dengan sistem. Nah, diagram ini yang akan menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh sistem. Tujuan adanya use case diagram yang pertama, memahami kebutuhan sistem dari perspektif pengguna. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fungsi-fungsi sistem yang harus tersedia. Kemudian menjadi dasar pengembangan desain sistem dan pengujian sistem. Kemudian meningkatkan komunikasi antara analis sistem, pengguna, dan tim pengembang untuk pengembangan sistem informasi. Use case diagram penting, kenapa? Karena dapat membantu kita berkomunikasi dengan klien atau tim teknis lainnya, di mana diagram ini digunakan pada tahap awal dalam analisis sistem untuk memetakan kebutuhan fungsional secara visual dan mudah dipahami oleh stakeholder lainnya. Mari kita kenali apa aja sih elemen-elemen utama dalam use case diagram yang sering kita sebutkan simbol ya dalam memvisualisasikan use case diagram. Yang pertama adalah aktor. Aktor adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dalam sebuah sistem. Contoh nih, kalau misalnya sistem informasi akademik, pasti aktornya siapa yang ada di situ? Mahasiswa, bisa dosen, bisa admin, bisa BAK, dan lain sebagainya. Kemudian, elemen yang kedua yaitu asosiasi atau disebut dengan interaksi. Nah, ini adalah merupakan simbol ya atau elemen yang digunakan untuk mengkomunikasikan antara aktor dengan use case. Kemudian selanjutnya adalah use case ya. Use case adalah sebuah fungsional yang disediakan oleh sistem. Biasanya ini kita akan memvisualisasikannya dengan menggunakan kata kerja. Contohnya misalnya kelola pembayaran, kemudian mengelola laporan, kemudian misalnya menginput KRS. Nah, itu yang disebut dengan use case. Kita visualkan atau kita gambarkan dengan bentuk elips ya. Di sini menggambarkan bagaimana sistem itu dilakukan gitu ya, atau bagaimana fungsi-fungsi dari sistem itu bisa berjalan. Selanjutnya di dalam use case itu ada simbol atau elemen utama include dan extend. Nah, ini untuk menggambarkan interaksi antara use case dengan use case, di mana di situ ada dua kategori. Yang pertama adalah include, di mana include itu menunjukkan bahwa suatu use case selalu menyertakan use case yang lain. Artinya dia harus harus melalui tahapan use case sebelumnya, sebelum dia melakukan tahapan yang selanjutnya. Kemudian kalau extend itu menunjukkan bahwa use case atau fungsi dari sistem itu yang merupakan tambahan yang sifatnya adalah opsional atau ekstensi gitu. Tidak mesti harus ada, tapi bedanya kalau include dia harus ada seperti itu. Misal contoh nih, mahasiswa tidak bisa melakukan menginput KRS sebelum divalidasi pembayaran oleh bagian keuangan. Nah, itu kita menggunakan atau digambarkan dengan menggunakan simbol include seperti itu. Nah, kemudian yang ini disebut dengan sistemnya atau batasan dari sebuah sistem. Di mana kita ketahui sistem yang satu dengan sistem yang satunya itu memiliki batasan.
Nah, ini pun harus kita gambarkan atau kita visualkan juga di dalam sebuah diagram use case. Ini adalah merupakan batasan sistem yang menunjukkan use case di dalam kotak yang termasuk bagian sistem. Contoh apa yang ada di dalam itu, yaitu use case-nya. Kalau di luar sistem disebut dengan aktor. Nah, tujuan adanya sistem atau batasan sistem itu untuk apa? Ya, yang pertama, menentukan batas tanggung jawab sistem yang sedang dikembangkan, kemudian membedakan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Nah, di luar sistem tadi contohnya si aktor gitu ya. Aktor itu orang, bisa juga sistem eksternal lainnya. Kemudian membantu pengembang ya fokus pada fitur yang betul-betul harus ada atau harus yang dibangun di dalam sebuah sistemnya. Itu menunjukkan bagaimana batasan sistem tersebut. Aturan umum dalam pembuatan use case diagram diantaranya adalah satu aktor bisa berinteraksi dengan beberapa use case. Satu use case bisa digunakan oleh banyak aktor. Setiap use case diberi nama kata kerja dan objek. Misal contohnya mengisi KRS, itu use case. Melihat nilai, itu use case. Selalu menggunakan kata kerja. Kemudian gunakan batasan sistem untuk membedakan mana sistem yang di dalam dan mana sistem yang di luar gitu ya. Kemudian gunakan include yang fungsinya yang dipanggil secara berulang, yang tadi harus ada terlebih dahulu use case sebelumnya, kemudian yang extend untuk fungsi tambahan atau kondisional. Contoh use case sederhana pada studi kasus sistem informasi akademik misalnya. Dalam sebuah sistem informasi akademik terdapat 4 aktor utama. Contoh, ada mahasiswa, kemudian ada dosen, kemudian ada BAK, kemudian ada juga bagian keuangan. Mahasiswa itu dapat melakukan login ke sistem, kemudian melakukan pengisian KRS atau kartu rencana studi, serta melihat nilai yang diinputkan oleh dosen. Namun sebelum mahasiswa dapat mengisi KRS, bagian keuangan terlebih dahulu melakukan validasi pembayaran. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana visualisasi diagram use case-nya. Kemudian BAK memiliki akses untuk bisa melakukan login ke sistem dan melakukan pengelolaan data, misalnya input data mahasiswa, input data dosen, input data mata kuliah, input data kelas, dan pengelolaan sistem informasi akademik lainnya. Kemudian untuk dosen juga bisa melakukan login ke sistem dan melakukan hak aksesnya dalam menginputkan nilai mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang diampu sebelumnya yang sudah diinputkan oleh bagian BAK. Nah, contohnya seperti ini ya, merupakan use case atau visualisasi dari sistem informasi akademik yang sederhana. Jadi sistem informasi akademik ini masih dikategorikan sederhana karena dia hanya sampai batasan penginputan nilai. Ya. Di mana di sini terlihat terdiri dari 4 aktor. Yang pertama ada mahasiswa, kemudian ada dosen, kemudian ada bagian BAK, kemudian ada juga bagian keuangan. Masing-masing aktor ini melakukan login. Mereka diberi akses untuk bisa melakukan login ke dalam sistem informasi akademik. Contohnya yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa bisa menginputkan KRS, namun sebelumnya harus divalidasi terlebih dahulu oleh bagian keuangan. Selanjutnya bagian BAK menginputkan data mahasiswa, menginputkan data dosen, mata kuliah, dan kelas. Yang ini menjadi dasar bagi dosen untuk bisa menginputkan nilai. Ya, dosen menginputkan nilai yang sebelumnya sudah diinputkan terlebih dahulu oleh inputan dari BAK, dari data mahasiswa, dosen, kemudian mata kuliah dan kelas. Baru dosen itu menginputkan nilai. Setelah dosen itu menginputkan nilai, baru mahasiswa bisa melihat nilai. Nilai itu tidak bisa dilihat oleh mahasiswa bila dosen itu belum melakukan penginputan nilai. Maka di situ ada simbol
include ya. Include ini harus ya, harus melalui tahapan use case sebelumnya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sistem informasi akademik sampai dengan penginputan nilai, dan nilai itu bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, kemudian untuk use case ini bisa kita katakan adalah merupakan alat bantu ya. Alat bantu penting dalam analisis dan desain sistem informasi. Kalau yang tadi adalah contohnya sistem informasi akademik, berarti use case diagram itu bisa digambarkan, namun sebelumnya sudah dilakukan analisis kebutuhan sistem. Ya. Analisis kebutuhan sistem itu berarti kita melakukan analisis untuk pengembangan sistem informasi akademik. Contoh nih, Universitas A ingin melakukan pengembangan sistem informasi akademik yang sebelumnya belum terdapat adanya sistem. Berarti kita harus melakukan analisis kebutuhan, kita melakukan wawancara terhadap Universitas A misalnya atau sekolah A, kemudian kita melakukan observasi ya, kemudian kita melakukan misalnya tanya jawab kepada narasumber tadi, misalnya apa masalah yang sebelumnya, baru kita mendapatkan solusi apa yang harus kita kembangkan. Misalnya sistem informasi akademik atau pengelolaan nilai di suatu sekolah atau universitas sebelumnya masih dilakukan secara manual. Kemudian pengelolaan oleh guru atau dosen di dalam sebuah sekolah atau universitas masih dihitung satu persatu misalnya. Nah, itu sistemnya nilai yang akan dihasilkan itu tergolong cukup lama gitu ya, memakan waktu yang lama. Kemudian mahasiswa tidak bisa secara otomatis melihat nilai gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah masalah, kemudian dikembangkan dengan sistem informasi akademik dengan pengelolaan nilai. Nah, itu merupakan analisa kita terhadap Universitas A atau sekolah A sebelumnya. Kemudian kita wawancara, mau dikembangkan sistemnya maunya seperti apa. Misal nih, kita mendatangi misalnya Waka Kurikulum atau Kaprodi kalau di Universitas A misalnya. Misalnya stakeholdernya atau penggunanya mau misalnya sistem bisa guru bisa menginputkan nilai secara otomatis, misalnya seperti itu ya. Kemudian mahasiswa atau siswa bisa melihat nilai secara otomatis tanpa harus menunggu lama gitu ya. Nah, ini merupakan analisis kebutuhan. Nah, berdasarkan analisis kebutuhan inilah yang nanti akan kita visualkan ya. Akan kita visualkan menggunakan use case diagram, yang nanti use case diagram inilah yang akan menjadi dasar bagi tim pengembang untuk melakukan pengembangan sebuah sistem informasi akademik yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, visualisasi ini menjadi dasar dokumentasi untuk selanjutnya akan dibuatkan program atau diterjemahkan ke program ya di dalam sebuah sistem informasi akademik. Jadi manfaat membuat use case diagram untuk sistem informasi akademik yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama adalah memahami kebutuhan sistem, di mana dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memahami fungsi-fungsi utama yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian mengidentifikasi aktor dan perannya seperti apa, di mana di sini akan menjelaskan siapa saja yang akan menggunakan sistem. Misalnya tadi sistem informasi akademik, berarti yang menggunakan sistem informasi akademik itu diberikan akses kepada siapa? Mahasiswa, dosen, kemudian BAK, dan bagian keuangan yang bisa melakukan akses tersebut. Kemudian adalah menyederhanakan kompleksitas dari sistem, di mana di sini akan membagi fungsi sistem menjadi beberapa skenario yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, manfaatnya adalah dokumentasi awal pengembangan. Di sini yang dapat berfungsi sebagai dokumentasi awal yang dapat membantu pengembang dan pemangku kepentingan lainnya
untuk memiliki pemahaman yang sama. Selanjutnya manfaatnya adalah dasar untuk perancangan sistem informasi akademik yang menjadi dasar bagi pengembang untuk merancang antarmuka dan proses sistem yang lebih detail tentunya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah membantu dalam komunikasi. Use case diagram itu dapat membantu komunikasi, memudahkan ya antara tim pengembang dan pemangku kepentingan karena karena visualnya lebih mudah dipahami dibandingkan kita menjelaskan face to face ke pengembang atau stakeholder lainnya. Apa sih pentingnya membuat use case diagram sebelum sistem itu dikembangkan? Ada beberapa hal ya yang merupakan hal penting tersebut. Yang pastinya pertama adalah memastikan pemahaman yang sama. Terkadang kan pemahaman antar pengembang, analis sistem, kemudian pengguna akhir itu sulit ya disamakan gitu. Nah, dengan adanya visualisasi use case diagram ini itu memastikan pemahaman yang sama kepada semua pihak ya, pengembang, stakeholder yang terlibat lainnya memiliki pemahaman tentang fungsional sistemnya gitu ya. Sehingga tidak terjadi perdebatan yang panjang seperti itu. Kemudian mengurangi resiko kesalahpahaman. Dengan visualisasi diagram use case ini pastinya bisa mengurangi resiko sistem yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Makanya tadi sudah dijelaskan ya, use case diagram itu dibuat berdasarkan analisis kebutuhan sebelumnya. Jadi kalau kita udah buat use case-nya, insya Allah nanti mudah-mudahan use case itu bisa menggambarkan bagaimana sistem itu yang diinginkan, seperti itu. Kemudian kenapa penting? Ya pastinya dapat membantu dalam perencanaan pengembangan. Use case diagram ini membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Prioritasnya seperti apa? Misal sistem informasi akademik, fitur yang harus ada apa misalnya? Input KRS, melihat nilai misalnya seperti menginput nilai. Nah, itu kan membantu menggambarkan secara rinci bagaimana sistem itu nanti berjalan berdasarkan fitur-fitur yang sudah divisualkan di diagram use case. Nah, kemudian kenapa penting lagi? Yang pertama adalah mempermudah dalam pengujian sistem. Setiap use case dapat dijadikan acuan untuk pengujian fungsional sistem ketika menguji sistem itu apabila sudah selesai dibuat kemudian. Sebelum diimplementasikan ada namanya pengujian sistem terlebih dahulu. Nah, berdasarkan use case diagram itu bisa dijadikan acuan bagaimana fungsi-fungsi itu nanti diuji satu persatu. Kemudian dokumentasi sistem yang jelas pastinya ya. Menjadi bagian dokumentasi sistem yang dapat dirujuk di masa yang akan datang saat mengembangkan sebuah sistem. Baik untuk pengembangan lebih lanjut maupun sebagai maintenance-nya yang akan datang, seperti itu. Kemudian use case diagram itu penting kenapa? Menjadi dasar perancangan antarmuka pengguna. Setiap use case bisa dijadikan acuan untuk merancang tampilan ya, rancangan tampilan dari aplikasi tersebut dan alur penggunaan sistemnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah mempercepat proses pengembangan. Nah, jadi adanya use case diagram itu dapat mempercepat proses pengembangan. Karena apa? Karena di situ sudah jelas ya, sudah jelas terhadap fungsi-fungsi sistemnya itu mau seperti apa. Pengembang tidak perlu lagi nebak-nebak, nanti mau seperti apa ya, mau begini, mau begitu. Nah, tidak. Tapi dengan use case diagram itu sudah jelas sistem itu mau dikembangkan seperti apa. Tinggal lihat fitur apa aja yang mau dibuat seperti itu. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Sebelum ditutup dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah alat bantu penting dalam analis sistem dan sistem informasi. Untuk apa? Karena fokus pada fungsional sistem dan sudut pandang dari pengguna. Kemudian use case diagram merupakan diagram yang sederhana namun mampu menjelaskan cakupan dan interaksi sistem dengan baik pastinya. Kedua, dan yang selanjutnya adalah use case diagram merupakan fondasi kuat untuk desain dan pengembangan sistem yang akan dikembangkan. Demikianlah materi use case yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.